Cek sound, cek sound. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama gue. Ya, sorry, baru kali ini gue upload video lagi di motor. Kemarin tuh sempat bikin review-review peralatan kamera action seperti Ulanzi case, stick 360 yang monopod, sama ya banyak ya. Ya kali ini perjalanan gue menuju Pejaten, tapi gue lewat simpangan Depok ke arah Ciracas, sekalian nganter istri kerja. Ini sekarang nih kita lagi lewatin lembah Depok. Jalannya lika-liku, mirip di bukit. Kanan kiri tanjakan. Ya begini kondisi pagi di sekitaran Depok 2 Tengah. Ini jalan bisa ke arah Jalan Raya Bogor, bisa ke arah Kelapa II juga bisa. Alhamdulillah juga pagi ini cerah. Matahari sinarnya lagi lucu-lucunya nih. Kalau yang ada sakit flu bisa berjemur lumayan lah ya, bisa ngangetin badan. Ya ini daerah BBM. Kalau di perempatan ini biasanya daerah-daerah macet juga. Ya mobil di sebelah kanan juga menuju arah Margonda juga banyak yang menandakan ya seperti kondisi normal ya sebelum COVID. Ya alhamdulillah, jadi orang punya aktivitas yang bisa menghidupi keluarga. Ya ini adalah daerah simpangan Depok, jadi pas banget kalau ke arah kanan itu bisa ke Jalan Raya Bogor atau ke daerah Cibinong. Yang ke kiri ini bisa ke arah Jakarta. Ya kayak gini ya, di lampu merah lumayan padat aktivitas warga. Kalau di sini tuh yang bikin macet tuh kadang tuh mobil angkutan umum. Ini ngetemnya nih pada sembarangan, walaupun ada petugas dinas perhubungan dan kepolisian, tapi tetap aja kayaknya nggak mempan di sini. Kalau menurut pribadi gue, di sini tuh jalur padat karena yang pertama karena angkotnya juga banyak, lalu juga bisa dibilang jalur utama penghubung kota Bogor dan Depok atau Jakarta. Di sini juga terdapat tuh banyak pabrik. Jadi kalau pagi-pagi ya kayak gini gitu, nanti siang bisa lebih macet dan sore bisa tambah macet. Ya tahu sendiri kalau karyawan pabrik keluar itu bisa banyak, bisa ratusan.
Nah, kalau lewat jalur sini nih, ini mata kita tuh harus bener-bener awas. Awas dalam artian ya, kadang pengendara bermotor yang lewat jalur sini tuh ada 3 tipe ya. Tipe pertama tuh hati-hati, yang tipe kedua tuh cuek, sama yang tipe ketiga tuh seperti pembalap MotoGP. Jadi selap kanan kiri, selip kanan kiri, ngegas gitu. Kalau yang hati-hati nih kayak gini. Kalau yang misalkan cuek tuh ada juga. Jadi mereka di tengah jalan dengan kecepatan yang harusnya di jalur kiri, tapi mereka cuek aja di tengah-tengah, kayak ngerasa jalanan punya sendiri. Di samping itu juga jalur ini tuh banyak dilalui mobil-mobil besar seperti mobil tronton, mobil yang 8 ban atau 10 ban. Ya layaknya mobil-mobil besar deh. Jadi memang bener-bener tuh harus hati-hati banget, karena jalur ini juga rawan kecelakaan. Banyak kecelakaan terjadi di sepanjang perjalanan ini. Nah, itu kayak pengendara yang depan tuh cuek, tapi kanan kiri. Nah, di depan ini perempatan jalan Juanda. Jadi kalau misalkan teman-teman bawa kendaraan bermotor atau mobil sih ya, kalau ke kanan tuh bisa masuk tol ke arah taman ini. Kalau ke kiri itu bisa ke arah Depok Margonda. Ini jalur utama yang macet juga, perempatan lampu merahnya. Jadi banyak mobil yang keluar dari tol atau mau masuk tol. Ya lampu merah di sini sih kalau dibilang lama juga enggak, ya lampu merahnya fair deh ya. Jadi nggak begitu lama nunggunya, terus berhentinya juga nggak begitu lama. Ya gue bilang ini lampu merah yang fair. Di sini banyak petugas juga yang ngatur lampu lalu lintas. Nah, di sebelah kanan tuh, itu yang keluar dari tol tuh, yang mau ke arah Depok atau Bogor. Nah, ini kalau ke kiri bisa ke arah Jakarta atau Bogor lewat tol. Nah, ini titik macet selanjutnya. Kita lewatin pasar, soalnya pas banget berbentuk ke arah kiri. Kalau penyebab macet di sini selain ada pasar, itu angkot-angkot juga suka berhenti sembarang. Kadang kalau mereka diklakson, galakan mereka jawabnya. Jalur padat, jalur yang jarang sepinya, kecuali malam, tengah malam itu baru sepi. Nah, ini tipikal orang yang cuek tadi tuh. Ya, sekarang ini daerah Kelapa II. Kalau di sini banyak putaran balik, jadi kadang-kadang di daerah ini atau di titik ini
ya macetnya karena putaran balik. Titik macet selanjutnya juga masih di Kelapa II. Ini ada pertigaan, jadi kalau ke kiri itu bisa ke UI atau Margonda. Nah, kalau di sini kadang tuh lampu merahnya mati, jadi kita kadang ngitung sendiri aja berapa lama berhenti, nanti gantian dulu sama dari jalur sebelah kanan. Kalau dari kiri tuh nggak boleh langsung nyebrang ke kanan, mereka harus putar balik, dibelok kiri dulu baru putar balik. Kalau dilihat sih jumlah antara kendaraan roda 2 sama roda 4 itu lebih banyak roda 2-nya. Saran pribadi gue juga, kalau kita lewat jalur sini kita harus pinter ngontrol emosi kita ya, karena jujur ya, dibanding lewat Margonda, ini jalur sini nih untuk pengendara roda 2-nya nih sulit ditebak. Soalnya sulit ditebaknya ya kayak gini kan, dari kiri tiba-tiba ke kanan gitu. Nah, selain ngontrol emosi, kita juga seperti yang gue bilang tadi lah, kita tuh harus sigap, kita harus cek spion kanan kiri, jangan bengong. Karena kalau bengong, nggak ngontrol emosi, nggak sigap, nggak awas, ya kalian tahu kan apa yang akan terjadi. Nah, sekarang yang di depan ini ada pertigaan yang kalau ke kanan tuh bisa ke Cibubur. Jadi lampu merah di sini juga bersahabat juga waktunya. Jadi nggak begitu lama dan nggak begitu cepat juga. Kan kadang-kadang ada tuh lampu merah yang merahnya lama banget, kita mungkin bisa ngopi, bisa ngerokok, bisa makan dulu gitu kan. Pas hijau baru narik napas udah merah lagi. Ya ada ya lampu merah kayak gitu. Nah, bagi pemburu harta karun, ya, jadi bagi pemburu barang-barang motor, kayak bodi motor, kayak lampu, kayak sen, velg, dan berbagai macam sebagainya untuk keperluan roda 2, itu di daerah sini tuh ada pasar loaknya gitu. Tapi kita harus pinter-pinter nawar, kita harus pinter-pinter tahu kondisinya gimana. Nah, ini mereka lagi pada mau buka nih. Ini dekat daerah Cibubur. Nah, yang selanjutnya ini dekat daerah pabrik Kongguan. Gue paling seneng kalau lewatin pabrik Kongguan ini. Baunya tuh harum, bau kue. Jadi yang tadinya gue lapar tiba-tiba kenyang. Aduh, untung belum puasa. Kalau bulan puasa mungkin gue udah batal kali. Ya, ini adalah pabrik biskuit Kongguannya di sebelah kanan. Nah, kalau kemacetan di titik ini di depan karena ada lampu merah, yang kalau ke kanan tuh bisa ke Cipayung atau Cilangkap. Ya pokoknya macetnya kayak ginilah di lampu merah sini. Lampu merahnya cuma berlaku ke arah kanan. Kalau lurus
itu lurus aja. Ya, ini sekarang kita lagi ada di daerah gelanggang olahraga, deket daerah Ciracas. Ini kita ke kanan dulu, ngedrop istri, terus baru lanjut nanti ke arah Pejaten Pasar Minggu. Ya, tadi udah ngedrop istri dulu. Sekarang kita ke arah Pejaten. Sekarang kita nih ada di dekat daerah Cijantung. Kita lewat belakang aja. Kadang kalau lurus tuh lumayan macet. Kita lewat belakang Mall Cijantung. Ya, ini udah ada di daerah Pasar Rebo. Kalau di sini kadang macetnya orang pada yang kerja masuk ke arah gedung. Oke, kita belok kanan. Jadi ini nanti potong jalan nimbulnya bisa di daerah pas belakang Pasar Minggu, stasiun kereta api. Sebenarnya tadi lurus bisa, tapi puterannya tuh jauh banget. Puterannya tuh bisa di daerah Ragunan. Karena kalau misalkan lewat Antam tuh udah nggak bisa. Udah ditutup karena flyover Tapal Kuda. Ya, jadi kalau mau motong jalan ke arah Pasar Minggu, patokannya setelah halte sekolah. Ini depan kita belok kiri. Walaupun ini bisa dibilang jalur potong jalan, jadi biar cepet, tapi banyak orang yang udah tahu lewat sini. Jadi kayak bukan rahasia umum lagi. Ya, patokannya nih tempat rumah makan, kita belok kiri. Lewat jembatan dulu. Ini yang waktu musim penghujan beberapa bulan yang lalu, di sini tuh sempat banjir daerah sini.
Jadi penduduk sini ngungsinya tuh pada ke atas. Pada di sini motor-motor tuh pada taruh di atas. Tapi alhamdulillah juga cepat surut banjirnya waktu itu. Nah, ini sebentar lagi kita lewat palang pintu kereta api Pasar Minggu. Ini untungnya sih di sini nggak macet ya. Macet dikarenakan tuh nunggu kereta aja sih. Jadi kadang tuh malah pernah sampai 10-15 menit ketahan di sini. Nah, kebayang dong macetnya kayak gimana. Ya mungkin nih jadwal kereta lagi lancar-lancarnya. Nah, ini timbulnya di Pasar Minggu dari Pasar Rebo tadi. Oke, mungkin cukup sekian dari gua untuk perjalanan pagi ini. Mohon kiranya di like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di vlog gue berikutnya. Dadah.